Selamat datang di Jepara, kota yang dikenal tidak hanya dengan seni ukir kayunya yang mendunia, tetapi juga sebagai saksi perjalanan panjang sejarah Islam di Pulau Jawa. Nama Jepara diyakini berasal dari kata ujung parang yang berarti ujung daratan yang menonjok ke laut. Hal itu menggambarkan posisi geografis Jepara di pesisir utara Jawa Tengah. Sejak lama Jepara dikenal sebagai pelabuhan penting dan pusat perdagangan yang ramai, menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai daerah. Islam masuk ke Jepara pada abad ke-15. Seiring berkembangnya Jepara sebagai pelabuhan perdagangan penting di pesisir utara Jawa, pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Pasai membawa ajaran Islam yang kemudian diterima masyarakat setempat secara damai. Jepara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak pada saat itu, kerajaan Islam pertama di Jawa dan kemudian menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Kalinyamatan yang dipimpin oleh Ratu Kalinyamatan, cucu Sultan Trenggono dari Demak. Ratu Kalinyamatan atau Retno Kencana diangkat menjadi penguasa Jepara pada 10 April 1549. Beliau memimpin selama 30 tahun hingga tahun 1579. Sultan Hadirin juga merupakan tokoh penting dalam pemerintahan dan penyebaran agama Islam di Jepara. Beliau seorang putra Sultan Aceh yang juga dikenal sebagai Raden Thoyib. Awalnya, beliau dikirim oleh ayahnya Sultan Ibrahim untuk belajar ilmu pemerintahan dan agama Islam di Kesultanan Demak. Setelah menikah dengan Ratu Kalinyamatan, Sultan Hadirin diangkat menjadi Bupati Kalinyamatan dan memegang peranan penting dalam pemerintahan serta penyebaran Islam di Jepara. Namun, masa pemerintahan mereka penuh gejolak politik dan tidak berlangsung lama. Pada tahun 1549 Masehi, Sultan Hadirin dibunuh oleh Arya Panangsang, seorang tokoh yang tengah berupaya merebut kekuasaan Demak. Peristiwa ini terjadi saat Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamatan dalam perjalanan pulang dari Kudus setelah menghadap Sunan Kudus untuk meminta keadilan atas konflik perebutan tahta di Demak. Arya Panangsang membalas dendam atas kematian ayahnya dengan membunuh Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono, dan kemudian menyerang Sultan Hadirin. Dalam serangan tersebut Sultan Hadirin terbunuh. Sementara Ratu Kalinyamatan berhasil meloloskan diri. Kematian Sultan Hadirin menjadi titik tragis yang mengguncang politik dan kekuasaan di Demak dan Jepara. Setelah terbunuh, jasad Sultan Hadirin dibawa oleh Ratu Kalinyamatan dan pengiringnya untuk dimakamkan. Dalam perjalanan, jenazah Sultan Hadirin dilarungkan di Sungai Wungu, Kudus, dan terbawa arus hingga sampai di perapatan Mantingan, Jepara. Peristiwa ini juga melahirkan sejumlah nama-nama tempat di sekitar Kudus dan Jepara yang berkaitan dengan perjalanan jenazah tersebut, seperti Desa Prambanan, Desa Jember, dan Desa Kaliwungu yang berada di Kudus. Selain itu juga ada Desa Mantingan di Jepara. Kematian Sultan Hadirin memicu sumpah Ratu Kalinyamatan untuk membalas dendam dan menegakkan keadilan. Akhirnya, Arya Panangsang berhasil dibunuh dalam pertempuran yang melibatkan tombak sakti Kiai Pleret yang menandai berakhirnya perebutan kekuasaan yang berdarah tersebut. Pada kali ini, saya akan mengajak Anda napak tilas sejarah Islam di Jepara lewat Masjid Astana Mantingan. Masjid ini seringkali disebut sebagai Masjid Sultan Hadirin. Ratu Kalinyamatan membangun Masjid Astana Mantingan ini pada tahun 1559, 10 tahun setelah Ratu Kalinyamatan berkuasa. Masjid ini dirancang oleh Chi Wiwen atau Patih Badar Duwung, seorang arsitek ahli ukir batu yang menggabungkan unsur budaya Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Masjid ini menjadi pusat ibadah, pendidikan, dan simbol akulturasi budaya yang harmonis. Bentuk masjid ini seperti rumah joglo,
berbeda dari masjid modern yang kebanyakan menggunakan kubah emas. Masjid ini juga memiliki konsep unik seperti Taj Mahal di India. Bedanya, di sini justru sang istri yang membangun dan mempersembahkan bangunan atau masjid ini sebagai simbol cinta yang mendalam kepada suaminya yang telah wafat. Masjid ini menjadi saksi sejarah sekaligus pusat dakwah Islam di Jepara. Salah satu keunikan dan keistimewaan Masjid Mantingan ini adalah relief batu padas yang menghiasi dindingnya. Relief ini berjumlah 114 panel, dengan 51 diantaranya masih terpasang di masjid dan sisanya disimpan di sebuah ruangan di kompleks masjid. Motif-motif pada relief ini berupa flora, fauna, dan bentuk geometris yang distilir sesuai kaidah Islam. Misalnya seperti motif sulur-suluran, motif bunga teratai, dan binatang yang digambarkan secara stilasi atau perubahan bentuk agar tidak menyerupai makhluk hidup nyata. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang melarang penggambaran makhluk hidup. Relief ini memiliki tebal mencapai 16-18 cm dengan pola simetris antara kanan dan kirinya. Relief yang berada di tengah-tengah memiliki makna tolak balak atau pengusir bencana. Relief ini juga menjadi cikal bakal seni ukir yang terkenal hingga saat ini. Pengunjung diwanti-wanti untuk tidak memegang relief ini karena bisa menjadikannya cepat rusak dan tidak memiliki umur panjang. Di depan masjid ini terdapat beberapa kendi berisi air yang dikenal dengan sebutan air mantingan. Konon, dalam tradisi masyarakat Jepara ada juga air yang sering digunakan untuk menguji kejujuran. Namun, air tersebut berbeda dengan air yang berada di depan Masjid Astana Mantingan ini. Kehadiran kendi-kendi berisi air ini menjadi bagian penting dari warisan budaya dan spiritual Masjid Mantingan, yang memperkuat makna masjid sebagai pusat peradaban Islam sekaligus tempat yang syarat nilai mistis dan kepercayaan masyarakat Jepara. Di belakang masjid ini juga terdapat kompleks makam yang terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama dan kedua khusus untuk bangsawan, sedangkan tingkatan ketiga dan keempat untuk masyarakat biasa. Makam utamanya adalah makam Ratu Kalinyamatan dan suaminya Sultan Hadirin. Masjid ini juga sering menjadi tempat kunjungan anak-anak untuk belajar sejarah. Baru-baru ini di Kompleks Masjid Astana Mantingan digelar pameran bertajuk Inspirasi Sejarah Bahari Ratu Kalinyamatan. Pameran ini berlangsung selama 3 bulan, dari tanggal 24 April sampai tanggal 24 Juni mendatang. Pameran ini merupakan inisiatif dari Yayasan Dharma Bakti Lestari untuk memperkenalkan sosok Ratu Kalinyamatan sebagai pahlawan nasional perempuan dari Jepara dengan pendekatan yang kekinian. Karya-karya yang ditampilkan hadir dalam bentuk karikatur dan ilustrasi bergaya pop art agar lebih mudah dipahami dan dinikmati oleh Gen Z. Isi pamerannya mencakup lukisan, ilustrasi, buku sejarah, hingga dokumen primer dari Portugis yang menggambarkan keberanian Ratu Kalinyamatan dalam menghadapi penjajahan pada abad ke-16. Pameran ini menjadi ruang edukasi dan inspirasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih dalam tentang perjuangan perempuan hebat ini, sekaligus memperkuat semangat nasionalisme dan penghargaan terhadap warisan budaya Jepara. Melalui napak tilas ini, kita diajak untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya agar tetap hidup dan menginspirasi generasi mendatang.
Terima kasih telah mengikuti napak tilas sejarah Islam di Jepara lewat Masjid Astana Mantingan ini. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah berikutnya.